Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi sebelum kita wabarakatuh. mulai, seperti kita kuliah hari ini ya, kita absensi dulu ya. Kita Octavia ada, Nur Raisa, Marviana, Hadir Pak. Marviana ada, Maulidina, Maulidina hadir, Pak. ada, Pak Marviana Fadli, hadir. Pak, Hadir Pak. pas Sparta izin kok hadir. Taskia, ada, Mic-nya A, Pak. Taskia, ada semua ya. Yang, Pak, Pas Sparta izin, Pak. Halo Pak, Gita masuk. nggak ada nyaut sih. Taskia hadir Pak. Halo, Pak. Gita Hadir ya. juga masuk Pak. Itu seorang lagi ya. Kalau kita ada, Hadir Pak. Nur Raisa, Marviana, Hadir Pak. Maulidina, Hadir, Pak. Serliana, Hadir Pak. Taskia, Hadir Pak Taskia. Taskia, Yohana, hadir. Jadi tiga orang nggak hadir. Dia buka itu saya mau apa foto ya. Satu, dua, tiga ya. Bentar. Saya masukin ke grup dulu ya. Oke, hari ini kita kuliah ke 6 ya. Kuliah ke 5 5 ya. Kuliah ke 5 ya. Itu jadwalnya kalau bulan puasa 12.30 sampai jam ini, jam 2 lewat 10 ya. 2 lewat 10 apa tadi? Jam 2 lewat berapa? Lewat 20 ya, 20. Ya, kita kan ada SKS ya. Materi nanti kalau nggak selesai, aku baca sendiri ya. Ya, lanjutkan baca di rumah. Ya. Baik, Pak. Yang ngumpulin tugas cuma 5 orang ya. Kemarin itu yang sinkronus itu cuma 5 orang. Oke, saya eh, tadi kita belajar mengenai akuntansi mudharabah dan musyarakah. Jadi ini ada 2 chapter di chapter 7 dan 8 gitu ya. Kuliah kelima ya, kursi bab 5 gitu ya. Ini 2 chapter kemungkinan agak keburu nih. Namanya ada 100 gitu. Jadi kita lihat nanti akuntansi mudharabah, akuntansi musyarakah, dan juga ada soal kasus dan latihan nanti ya, yang mungkin sudah jadi PR di rumah ya, dikumpulkan juga nanti ke KCL ya, bareng dengan jadi PR-nya kamu tulis tangan nanti di upload di KCL tugas ke 6 ya, kuliah ke 6. Kalau kecuali kalau kalau yang lagi presentasi, nah itu buat video sama tugas sekalian satu kali. Kalau kemarin kan di sinkronus, semuanya harus bikin video sama tugas dalam satu file. Gitu. Nanti kita bahas mengenai untuk
akuntansi mudharabah, ya. Itu mulai definisi, eh, dan penggunaan, dari mudharabah ini. Dan ini mudharabah di sisi pembiayaan, ya. Karena mudharabah itu ada sisi pendanaan, tetapi jarang dipakai untuk yang tabungan atau bonus wadiah. Kalau deposito mungkin ada mudharabah. Jadi definisi dan penggunaan, kemudian jenis transaksi dan pengawasan syariah transaksi mudharabah. Dan juga alur transaksi mudharabah, kecukupan standar akuntansi yang terkait dengan mudharabah bagi bank syariah. Dan teknis perhitungan, jurnalnya, penyajian dan pengungkapan di transaksi mudharabah di laporan keuangan. Jadi sebagai keduanya akuntansi musyarakah. Jadi mudharabah ini merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada pihak lain untuk usaha yang produktif, ya. Ini bukan dimaksud untuk usaha konsumtif, ya. Jadi mudharabah itu asal kata draft, yang artinya melakukan perjalanan yang umumnya untuk berniaga, ya. Istilah draft itu populer digunakan oleh penduduk Irak. Jadi di Irak mudharabah itu dikatakan draft, ya. Draft, ya. Nah, penduduk Hijaz juga menggunakan istilah mukharadah atau khirat, yang berarti memotong. Makna khirat itu merupakan di mana pemilik modal memotong sebagian hartanya untuk diserahkan kepada pengelola modal. Jadi kepada ada pihak yang dipercaya untuk mengelola modal, nanti dia akan memotong keuntungan usahanya. Jadi hasil usahanya dipotong. Jadi nggak boleh si pemilik modal minta hasil dari persentase kali pokok modal, itu riba, ya. Tapi kalau diminta bagi hasil hasil usaha yang dibiayai itu bukan riba, itu bagi hasil, ya. Kemudian Antonio, ya, Antonio inilah mualaf dari Chinese mualaf, ya. Dan juga sekarang dengan sekolah tinggi takziah dia di Bogor, ya. Itu mendefinisikan mudharabah sebagai akad, ya, kerjasama antara usaha antara pihak yang dimana pihak pertama pemilik modal yang disebut sahibul mal, ya, di mana dia menyediakan 100% modal. Sedangkan pihak yang mengolah modal itu menjadi pengolah, ya, mengolah modal. Dasar hukumnya apa? Pertama kita dari asal dasar hukum Al-Quran, ya. Dalam An-Nisa 29 dikatakan Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta bersamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Jadi makna surat ini lah, Allah itu melarang mengambil kontrol dari sesama secara batil. Tapi kalau urusan berniaga, kisah modali saudara untuk modal usaha laundry misalnya, nanti hasil dibagi berdasarkan hasil usaha laundry itu. Nah, itu bukan dengan cara batil, itu jalan perniagaan. Tapi kalau saya pinjam uang ke saudara, kemudian saya minta hasil 10% dari pokok, itu jalan batil. Itu riba, ya. Dilarang oleh Allah. Ya, gitu, ya. Dan juga dalam Al-Baqarah 281, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya. Dan hendaklah yang bertakwa pada Allah Tuhan. Jadi pengolah modal itu harus amanah, ya. Banyak terjadi di praktek itu, kita punya modal diserahkan kepada pemiliknya, kepada pengolah, karena ini bagi hasil, dia nggak bertanggung jawab aja. Diolah secara amburadul sehingga rugi terus, ya. Jadi begitu rugi, modal berkurang, bagi hasil nggak dapat, dia langsung angkat tangan tuh ke pemilik modal. Ini Pak nggak bisa bagi hasil, malah berkurang modalnya. Jadi itu merugikan pemilik modal.
biasanya kasus-kasus itu banyak terjadi dimodali saudara, kita ke modali teman dekat ya. Atau kita modali orang baru kita kenal. Itu hati-hati nih. Karena dengan prinsip bagi hasil itu betul-betul lihat tanggung jawab dari pengolah ya. Ya, tanggung jawabnya gimana. Menurut Al-Hadis seperti Al-Hadis riwayat Al-Tabrani dari Ibn Abbas Rabiul Awal itu Abbas bin Abdul Muttalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, dia menserahkan kepada mudaribnya. Mudarib itu yang mengolah modal ya, agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni jumlah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia eh, harus eh, harus menanggung risikonya. Yaitu mudaribnya, mudarib itu yang pengolahnya. Ketika persyaratan yang di Allah Abbas itu dilanggar dengan didengar Rasulullah, beliau membolehkannya. Jadi ada beberapa persyaratan di mana kerugian itu bisa tanggung berdua atau ditanggung oleh yang mengelola. Bisa karena kesalahan manajemen, kelalaian, atau karena disengaja itu. Itu tidak boleh mengurangi modal dari pemilik modal. Rugi tanggung sendiri. Tapi karena dia bencana alam ya, kemudian karena musibah banjir, nah, usahanya rugi sehingga modalnya berkurang dari surah modal awal. Maka si pemilik modal tidak berhak untuk menuntut modal utuh ya. Karena itu bukan di luar kuasa dari mudarib ya. Di luar kuasa dia untuk berbuat yang terbaik bagi usahanya itu. Nah, di apa riwayat hadis lain ya, itu Al-Tirmizi dari Amr bin Ahub ya, dikatakan perjanjian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Itu nggak boleh, walaupun seorang muslim juga nggak boleh. Dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau yang menghalalkan yang haram. Ya. Misal contohnya bisnis bir itu kan haram. Dan pura nggak tahu dan surah halal gitu ya. Itu nggak boleh. Ya. Nah, rukun mudharabah itu Pak, rukunnya ada rukun itu ada syarat akadnya itu. Pasal. Pertama ada pihak yang berakad. Ya. Pihak yang berakad itu ada mudarib, ada yang pemilik modal ya. Dalam akad mudharabah. Yang kedua, objeknya ada. Objek dia akad itu ada misalnya objeknya yang pihak berakad adalah seperti modal, eh, modal kerja ya, modal kerja dan keuntungan ada kerugian. Lalu yang ketiga, sihat ijab kabul. Kalau pihak berakad sudah ada pemberi modal, ada pengolah modal, ada saksi juga ya. Nanti objeknya sudah ada, apakah di modal kerja atau bisnisnya seperti apa, kemudian keuntungan dibagi hasil gimana ya, ya perlakuannya. Tapi nggak ada ijab kabulnya itu nggak boleh. Karena ijab kabul itu tujuannya lah untuk menghindari perselisihan ya. Nggak harus dicatat. Nggak ijab kabul dengan lisan aja nggak boleh. Nggak dicatat. Ya. Dicatat dan ada saksi. Ya. Misalnya pemilik modal ijab kabul saya serahkan modal kepada saudara mudarib untuk digunakan untuk apa-apa bla bla gitu ya. Itu. Jadi nggak ada nanti saksi mengatakan berjalan sah ya. Ditandatangani oleh kedua belah pihak ya. Nah, ketika pihak yang berakad itu siapa? Yang pasti yang berakad itu orang waras lah, berakad sehat. Tidak dibuat tekanan ya gitu. Kemudian kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan. Jadi dia mengerti akad itu, mengerti transaksi mudharabah, mengerti modal itu untuk apa, mengerti apa bagaimana perjanjian bagi hasil, dan mengerti produk bisnisnya itu, mengerti, kompeten, tahu dan bisa mengoperasionalnya. Ya. Jadi kalau itu tentu saja orang dewasa ya. Kalau belum dewasa
Nanti nggak bisa, misal SD kan belum dewasa ya. Itu nggak masuk, nggak memenuhi syarat sebagai pihak berangkat. Atau orang gila ya, orang gila nggak boleh. Kemudian yang kedua modal. Jadi modal harus diketahui jumlahnya. Misal serahkan modal, berapa modal serahkan? Dia akan harus jelas. Ini dapat berbentuk cash atau non cash ya. Harus jelas jumlah dan jenisnya itu apa. Jumlahnya berapa, jenis apa. Rupiah, dolar, berapa. Ya. Tunai dan tidak utang gitu. Nggak boleh diutang serahkan untuk modal. Itu nggak boleh, harus tunai. Ya. So, utang serahkan modal, nanti yang berutang, proyek itu berutang, bukan pemilik modal. Ya. Yang pemilik modal. Jadi kalau modal serahkan berutang, berarti cash pada utang kan, bukan modal. Nah, pengelola dana tidak diperbolehkan untuk meminjamkan modal kepada orang lain. Ini peruntukannya harus jelas. Kita saudara sebagai mudarib, berdasarkan modal 100 juta. 100 juta itu pinjam lagi ke teman saudara. Nah, kalau sudah minta bunga malah, minta bunga bukan bagi hasil. Nanti ke saya bagi hasil. Itu haram hukumnya. Ya. Walaupun sama-sama bagi hasil, tapi sumbernya dari bunga. Itu nggak boleh. Ya. Itu seperti itu. Kemudian rukun yang kedua itu usaha mudharabah. Ya. Untuk usahanya seperti apa? Nah, untuk usahanya itu ada 3 jenis mudharabah ya. Satu mudharabah mutlakah, satu mudharabah mudqayadah, satu mudharabah mud mutarakah. Ya. Ditarakah. Nah, kalau yang jenis usaha mudharabah pertama, itu mudharabahnya bebas ya. Ya. Dan mudharib dibebaskan mengolah modal mudharabah. Jadi peruntukan itu bebas, dikasih modal, terserah mau digunakan untuk apa. Yang penting ada hasil. Mau dibuat untuk usaha ternak ayam, untuk usaha laundry, untuk usaha apa, sewa menyewa motor, rental, terserah deh. Itu mudharabah mutlakah. Tapi kalau mudharabah mudqayadah ya, itu mudharabah itu terikat. Jadi si pemilik modal menyerahkan modal ke mudharib, itu ada peruntukannya. Untuk apa? Ya. Kalau di kalau dua peruntukan itu dianggap akadnya batal demi hukum. Ya. Ada batas-batasannya. Misalnya ini modal digunakan untuk pesantren ini. Pesantren yang non profit. Tapi walaupun non profit tak harus ada untungnya lah ya. Tapi tidak banyak. Nah, ternyata duitnya digunakan untuk itu. Untuk bikin perusahaan rental mobil. Tapi itu nggak bisa. Jadi melanggar perjanjian mudharabah muqayyadah. Yang ketiga jenis usaha mudharabah itu mudharabah mustarakah ya. Itu artinya awalnya mudharabah 100%. Kemudian pengelola ikut investasi dalam usaha itu. Jadi kalau yang mudharabah mutlakah, mudharabah muqayyadah itu 100% terus. Sampai kapanpun si pemilik modal nggak diberi kesempatan untuk menangkap modal perusahaan. Tapi kalau suatu saat diberi kesempatan, mudharib itu menangkap modal itu boleh ya. Misal tahun pertama, saya serahkan modal 100%. Itu pembiayaan bisnis bisnis sarang burung alat ya. Nanti di tahun kedua karena yang pemilik itu dapat untung besar juga, dapat laba, dia tanamkan lagi ke perusahaan itu sebagai penyertaan. Nah, itu dibolehkan oleh si pemilik modal awal. Sehingga pemilik modal awal, modal sekarang persentase nggak 100% lagi, dibawa kurang kan dari itu. Karena kan ada pemilik modal lain itu si mudharib itu. Ya. Itu boleh. Itu nama mudharabah musyarakah. Nah, kemudian kalau kita lihat ya, ini contohnya lah, ini sebentar. Jadi mudharib menginvestasikan kembali modal mudharabah kepada mudharib lain, ya, mudharib lain. Atas izin dari Saibul Mal, ya, mudharabah mustarakah, ya, yang jenis yang ketiga ini, ya. Jadi mudharib dapat uang nanti investasikan. Jadi kemungkinan pertama ada tiga kemungkinan ya.
Yang pertama, modal ikut serta dalam pelaksanaan usaha. Dia tanamkan modal di usaha itu sehingga yang beli modal berkurang persentase 100%. Oh, itu dibenarkan oleh sebagian ulama fikih dan ini merupakan pendapat yang paling kuat. Dibolehkan itu. Kalau tadi jenis mudharabah yang pertama kedua kan 100% terus. Ya, jadi mudarib nggak ada peluang untuk diinvestasikan lagi kecuali akadnya dirubah ya. Nah, kemungkinan kedua, mudarib tidak ikut serta dalam proses usaha. Jadi mudarib pertama tetap menginginkan bagi hasil. Menyebabkan akad mudharabah menjadi batal. Ya. Jadi tetap menginginkan bagi hasil sehingga uh, batal hukum atau kemungkinan kedua lainnya itu mudarib pertama diam dan tidak mensyaratkan apapun kepada mudarib kedua. Nah, mudarib berubah menjadi wakil saibul mal. Karena dia sebagai pemilik modal juga kan. Nah, kemudian dibenarkan akad kalau yang kemudian kedua mudarib terlepas diri dari akad mudarabah. Ya. Itu dibenarkan akad mudarabah berubah menjadi antara saibul mal dengan mudarib eh, yang kedua tadi ini. Ya. Yang kedua eh, mudarib kedua yang kedua. Nah, rukun 2C, 2C rukun 2C ya. Eh, itu bagaimana keuntungan kerugiannya pelakuannya. Nah, kerugian dibagi berdasarkan modal yang disetorkan. Jadi kalau seandainya saya nyetor modal eh, 80%, si B 20%, maka dibagi hasil itu. Ya. Yang asumsi yang B itu harus mudarib. Ya. Yang udah juga tapi modal juga. Ya. Dengan kesempatan bagian proporsional misbah ini membantu mudarib dari keuntungan yang dapat harus ditentukan di awal. Misalnya apakah mendapat setengah, sepertiga, atau eh, seperempat ya. Menurut DSN, Fatwa DSN nomor 15 tahun 2000 menyatakan bahwa bank syariah boleh menggunakan prinsip bagi hasil, revenue sharing maupun bagi untung profit sharing. Jadi sumber cara menghitung profit sharing itu bisa based on-nya revenue, bisa juga based on-nya profit ya. Jadi kalau revenue kan sebelum di cover oleh beban-beban kan, sedangkan profit itu revenue dikurang beban. Bisa berdasarkan itu. Ya. Tidak ada keuntungan yang bisa dibagikan kecuali bila modal mudarabah masih utuh dan tidak tergerus oleh kerugiannya. Nah, pembagian dasar bagi hasil tersebut dijelaskan dalam PSAK nomor 59 dan pedoman akuntansi perbankan syariah terus 3 dalam bentuk berikut ya. Jadi saat pembagian keuntungan dalam pembiayaan mudarabah ya, itu pertama harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan untuk satu pihaknya. Baik si pengolah pun modal harus bagian lah. Jadi kalau pilih modal tidak bisa, pilih modal dapat 30%, 70% apa pengolah atau bisa juga pengolahnya dapat 40%, pilih 60%. Ya. Tergantung perjanjian aja, nggak ada ketentuan harus 4%. Tapi tergantung kesepakatan kedua belah pihak antara pemilik modal dengan mudarib. Jadi bagi keuntungan harus diberitahu masing-masing pihak dan harus transparan ya. Yang sering terjadi lah mudarib itu misalnya laba 10 dikasih tahu cuma 5. Itu udah mulai itu ya. Dan nilai nggak boleh spesial, nggak bertahan lama aja. Nah kemudian penyedia dana, pemilik dana itu menanggung semua kerugian dan dari modal rabah. Kalau untung dibagi, kalau rugi ditanggung ya. Dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun, ya, kecuali diakibatkan oleh kelalaian dari bersangkutan. Jadi kalau rugi itu mengurangi modal pemilik modal kan, berarti dia tanggung kerugian. Tapi kerugian itu karena kelalaian,
penipuan, ya, kurang transparan, ya karena kebijakan bisnis dia itu tanggung oleh pengolah mudarib ya. Nah, sekiranya terjadi kerugian yang disebabkan oleh kelalaian mudarib ya, maka mudarib wajib menanggung segala kerugian tersebut. Kelalaian artinya seperti misalnya eh, misal pihak tidak sepenuhnya persyaratan yang ditentukan dalam akad. Jadi ada orang prestasi mengalami kerugian tanpa adanya kondisi di luar kemampuan yang mana force majeure yang mana apa lazim atau yang telah ditentukan dalam akad dan hasil putusan dari badan arbitrasi. Kalau masalah itu sampai ke badan arbitrasi, maka perselisihan harus disampaikan di badan arbitrasi. Nah, keputusan arbitrasi mengatakan juga ditanggung berdua, ditanggung oleh budaya itu hasil putusan pengadilan. Dan pengadilan nanti akan menginvestigasi apakah kerugian itu karena betul-betul karena kelalaian atau karena force majeure, ya, karena bencana alam dan sebagainya. Nah, pembagian dasar bagi hasil dilaksanakan dalam pernyataan Pesaka nomor 59 ya. Dan PAPSI, pedoman akuntansi perbankan syariah dalam bentuk berikut ya. Pertama, revenue sharing dalam praktik lebih mengacu pada gross profit sharing ya. Jadi revenue sharing dalam praktik lebih mengacu pada gross profit sharing. Jadi revenue dikurang dengan harga pokok langsung, biaya langsung ya. Itu gross profit, bukan net income-nya. Revenue dimaksud dalam dasar bagi hasil bank saya diperhatikan selama ini adalah pendapatan dikurangi dengan pokok barang dijual, harga pokok ini ya. Jadi revenue sharing di sini laba bruto ini. Nah, ini revenue sharingnya. Kemudian nanti revenue sharing dari K10. Ini K35 ya. Untuk revenue sharing. Ya. Jadi kalau bagi laba dasarnya dari net profit nih ya, dari 10 ya. Kalau dari gross profit dari 35 itu. Ini contoh misalnya, contoh penjualan 1 juta ya. Harga pokok adalah 20.000. Laba bruto 100 sejuta dikurang dengan 10.000 dapat 350.000. 350.000. Biaya 250 sehingga laba rugi bersih 100.000 laba bersih. Kalau metode profit sharing dikali 100 dengan disebut milik pengolah 30-70. Ini profit sharing ya. Dasarnya profit sharing dari 100.000 ini, dari laba bersih ini. Jadi kalau pemilik 30% dikali 100.000 dapat 30.000 bagian. Dan kalau pengelola mudarib itu 70% kali 100.000 dapat 70.000. Ya. Kalau laba bersihnya 100 ya, kalau bersih ini 100, kalau bersih 30 ya. Kalau pemegang modal dapat 30% dan 30. Kalau mudarib 70% 30. Makanya kalau rugi, dilihat dulu rugi itu karena kelalaian dari mudarib atau bukan. Kalau bukan kelalaian itu tanggung oleh pemilik tuh. Ya, kerugian itu langsung mengurangi modal dia. Tapi kalau bukan karena force majeure, karena kelalaian si mudarib, maka kerugian tanggung oleh pemilik mudarib, bukan pemegang modal. Jadi dia harus ganti kerugian itu dengan uang cash atau yang bentuk lain. Nah, kalau bentuk revenue lah, itu 390. Berarti 390 itu 1 juta dikurang 190. Bukan 1 juta kali 10%. Jadi basicnya itulah gross profit. Kalau sini gross profitnya kan 350. Bukan revenue ya, walaupun nama revenue sharing ya. Pun namanya apa? Mana ini? Ya. Pun namanya revenue sharing, itu sharing sini lah. Banyak kan gross profit ya, gross profit. Ya. Nah, pengelola kalau dia gross profit berarti pemilik itu bukan 30% lagi dari gross profit. Biasanya lebih kecil ya. Misalnya 10%. Kalau pengolah 90%. Jadi kalau 90%, 10%, maka 10% ke 390 dapat 35.000.
lebih besar sedikit dari metode profit sharing. Ya. Kalau pengolahnya 10%, kali 360, jadi pengolah dapat 15.000. Ya. Ini kan 70.000. Nah, dia 350.000. Kenapa lebih besar dia? Karena dia harus menanggung lagi beban biaya-biaya lain kan, 250 itu. Maka pemiliknya kompensasi besar, rugi dong si pengolah. Karena dia harus menanggung lagi biaya-biayanya. Jadi profesinya berubah dari ini 30 jadi 10%. Dari 70 ini 90%. Nah, bagi hasil untuk mudharabah mustarakah ya, sesuai PSK 105. Nah, antara pengelola dana dan pemilik dana sesuai disepakati. Ya, yang jelas kalau dasarnya lah gross profit sama eh, net net profit ya, itu beda. Ya. Kalau net profit mungkin persentase pemilik modal lebih kecil dibandingkan persentase kalau ada dasarnya lah dari gross profit. Kenapa lebih besar? Karena harus menanggung lagi biaya-biaya sebutkan tadi itu. Ya, investasi dibagi antara pengelola dana sehingga mustarik ya, tapi dana dengan porsi modal masing-masing. Jadi selanjutnya bagi hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana, maka dibagi antara pengelola dana. Jadi kalau pengelola dana ada 4, dikeluarkan dulu untuk pemilik dana, sisa baru dibagi berdasarkan pengelola dana. Apakah dibagi rata atau persentase masing-masing itu tergantung perjanjian mereka itu. Ini contoh misalnya, si A dan si B ini melakukan usaha bersama. Dimana si A investasi 2 juta dalam usaha B. Ya. Nisbah untuk A dan B sekali 1/3. Ya. Jadi sepertiga hasilnya diserahkan pada A dan 1/4 untuk hasil A, kemudian 3/4 untuk B. Nah, setelah usaha berjalan, B ikut investasi. Setelah berjalan, ikut investasi. Berarti mudaharib jadi penyertaan. Ini kan mustarakah. Laba Januari misal 1 juta, 2008. Dia kan store nanti di awal 2008. Dan segi berjalan, investasi juga ya. Di mana disepakati nisbah bagi hasil setelah si B itu investasi kepada perusahaan joint usaha itu ya. Nah, gitu. Sehingga dapat laba 1 juta. Ya. Bagian A berapa? Bagian A tadi 1/4. Dan 1/3 ya. Ini 1/4. Ya. Kali 1 juta dapat 20 juta. Dari 1 juta itu apa? 1 juta lah laba Januari, bukan gross profit, laba bersih. Ya. B berapa dapat? 3/4 dari 1 juta. Kemudian bagi hasil investasi setelah dikurangi mengolah dana sebesar 1 juta dikurang 50.000. Karena pengelola dana kan mudarik kan dapatnya 750 ya. Nah, 750 ini kalau pengelola dana itu ada apa? A dan B, jadi si A itu ikut pengelola dana juga. Si B juga ya. Sama nyetor modal sama ngolah juga. Maka dibagi berdasarkan apa modal disetorkan. Jadi eh, si A itu diperoleh 2 juta per 250 ya. Kalau total modal kan 2 juta pertama apa berapa utama ini? 1 juta ya. Ini pertama 1 juta. Terus lagi 1.500 ya. 500 lagi. Sehingga bagian A itu 2 juta per 21 juta ya. 2 juta. Kali 250 ya. Jadi kemudian si B 500 per 2 juta. Ya. Kali 250 sisa dari laba setelah dilakukan pembagian A dan B. Sesuai kesepakatan partisipasi. Nah, 50 juta ini nanti A dapat 200 juta, dia 50 juta.
Sehingga B sebagai pengelola dana akan memperoleh berapa? 750 tambah 50. Dapatnya 80.000. Si A sebagai pemilik dana dapat berapa? 250 tambah memperoleh berapa? 250 ditambah dengan 200 ya. 200. Jadi 450. Ya. 200 di eh, berapa? 200. Jadi dapatnya sisa 250. 250 itu dibagi si A 200, 200 tambah 250, 450 kan? 450. Ya. Si B 750 tambah 50, berarti 800. 800. Ini 200 tambah, ini bukan 200 nih, 200 ditambah, ini tadi berapa ini? Tadi 200 di A itu, tambah dengan 250. Jadi 450. Nah, hasil investasi dibagi antara pengelola dana, tadi itu ini, ya. Ini yang di atas ini. Ya. Jadi 800, 200. Nah, kemudian apa? Itu alternatif kedua. Ini alternatif pertama ya. Yang pertama ya. Alternatif kedua kan tadi eh alternatif kedua nih ya. Itu A itu dapat dari kebagiannya 200.000, 200 juta bagi 250.000, 2,5 juta. Jadi sejuta dapat 800.000. B dapat 200.000. Kemudian sisanya itu sisa apa? Ini tentu beda, lebih lagi ini, ya. Lebih lagi. Ya. Nah, sisanya berapa itu? 2 juta. Ini kan 800 sama 2 juta, 200.000 pas juta ya. Hasil investasi telah dikurangi untuk mengolah dana 800.000, itu juta dikurang 200.000. Ya, bagian B ya. 800.000 dibagi antara pengolah dana. Ya, pengolah dana ini. Ya, dibagi berapa? Ya, si A itu dapat berapa? Si A dapat 1/4 dari 800.000 misalnya. Si B 3/4, jadi 200 sama 800.000. Sehingga si B itu nanti akan dapat 200 ditambah 600 dapat 800.000. Ya. Sedangkan si A hanya boleh 200.000. 200.000 saja. Ya. 200.000 ini ya. Itu. Nah, ijab kabul merupakan ekspresi kesepakatan antara pemilik dana dan pengelola dana yang dilakukan sama-sama rela. Ya, ijab kabul. Ijab kabul itu kalau ada salah satu tertekan itu nggak sah ijab kabul. Itu sama ikhlas ya. Sama ikhlas. Ini sebul mal setuju atas perannya dalam kontribusi dana. Sementara mudahir setuju juga sebagai pengelola dana. Berkontribusi pada usaha itu sehingga mendapatkan keuntungan. Maka dituangkan secara tulis melalui koresponden atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern. Ya, ada bukti tertulis lah, bukti bisa disampaikan. Kalau bentuk video, tapi disampaikan juga bentuk tulisnya. Kalau boleh jalankan sesuai dengan akad. Ya, akad itu bukan ini untuk apa nih? Baiknya misalnya modal laba itu untuk apa? Untuk pabrik es. Tapi nyatanya bukan pabrik es, jakatnya pabrik es, tapi kenyataannya ke pabrik es, pabrik tembakau misalnya, itu beda, jauh banget. Nah, hasil investasi itu dibagi antara pengolah dana, si mustarik, dan pemilik dana sesuai porsi modal masing-masing. Jadi modalnya itu 2 juta, total 2 juta karena 1.000 dari mudarib ya. Dikali 1 juta, ya, keuntungan 1 juta itu, ya, 1 juta, ya. Mana sini, aduh. Waduh, sebentar ya. Ini.
Nah, ini ya. Dan bagi hasil investasi setelah dikurangi untuk pengeluaran dana ya, sejuta dikurangi 200 dapat 80.000. Nah, dibagi antara pengeluaran dana. A itu 1/4, B 34. Jadi A lebih sesama pengelola dana. Ya. Jadi 200 sama 600.000. Ya. Nah, sehingga B sebagai pengelola dana akan memperoleh 200, ya ini 200 ini 200 tambah 600 dapat 800. Hasil milik dana akan boleh cuma 200.000. Ini yang A, 200.000 ini. Ya. Jadi nggak dapat, ya. Nggak dapat. Ya. Nah, bagaimana sikap ijab kabul ya? Ijab kabul merupakan ekspresi kesepakatan antara pemilik dana dan pengelola dana yang dilakukan secara sukarela ya. Atau kelas ya, nggak boleh sosial tekan. Dan karakteristik akad mudharabah itu pertama risiko tinggi karena bisnis kan, risiko tinggi. Dan tidak bisa diperkirakan apakah proyek yang dibiayai itu oleh si mustarik itu apakah menguntungkan atau tidak. Dan banyak faktor, bisa faktor dari si pengelola, bisa faktor di luar kontrol si pengelola. Pemilik dana itu pemilik dana memiliki risiko dalam bentuk finansial, kerugian keuangan ya. Kalau rugi berarti kan modal berkurang. Dan pengelola dana si mudarib itu memiliki risiko dalam bentuk non finansial. Non finansial apa? Karena kalau perusahaan itu tutup, meskipun dia tidak rugi karena bukan kelalaian dia, tapi dia nggak bisa dipakai lagi di perusahaan-perusahaan lain karena saya merugikan perusahaan. Bisa gitu. Kecuali ada unsur tidak bagus dari teman yang ngajak perusahaan lain. Misalnya kalau dia rugi, dia jadi direktur di PTA rugi itu berhenti ya. Nambah lagi PTB. Biasanya PTB nggak mau terima. Kalau pernah bikin PTA itu bangkrut. Kecuali PTB temannya. Atau teman itu juga niat buruk terhadap perusahaan itu, perusahaan B itu. Jadi bisa terima. Tapi faktanya kan susah menerima direksi yang mengalami kinerja kurang bagus diterima tempat lain. Itu risiko bentuk non finansial. Dan keuntungan dibagi berdasarkan disepakati antara mustahrik sama mudarib. Oleh terjadi kerugian, cara penyelesaiannya adalah ini. Diambil dulu kalau terjadi kerugian ya. Pertama lah, pertama diambil terlebih dulu dari keuntungan karena keuntungan merupakan bentuk modal. Jadi mesti keuntungan itu dari laba ditaan yang sebelumnya ya. Nah kalau seandainya apa kalau seandainya misalnya contoh kalau laba ditaan adalah 1 juta, dia rugi 200 juta. Berarti laba ditaan berapa itu? Kurang 200 juta, 200 juta kan. Jadi kalau 700 jadi 500 nggak masalah ya. Tapi apabila laba ditaannya 7 juta, ruginya 8 juta, itu 1 juta itu ya harus ditanggung. Harus juta diambil dari pokok modal. Pokok modal berkurang 1 juta. Itu kalau ditanggung oleh pemilik ya. Jadi kalau rugi pertama return earning dulu. Kalau masih ada sisa ya udah sampai situ aja. Nggak menyentuh modal di start awal itu. Jadi kerugian untuk bersangkutan akan mengorbankan laba yang diperoleh selama ini. Ya. Nah, klasik lain dari akad mudharabah itu tidak boleh ada jaminan atas modal. Ya. Di modal ditanamkan itu eh, nggak ada pengajian apapun karena kan itu sifatnya kalau modal beda sama bagi utang ya. Kalau utang kan ada jaminannya. Misal saya kasih utang PTA, saya minta jaminan kan. Tapi kalau saya setor modal ke PTA, saya nggak bisa minta jaminan. Ya. Karena saya pemilik modal ikut menanggung risiko kan. Jadi prospek dan risiko perusahaan itu tanggung oleh pemilik ke depan, kecuali kena korupsi ya. Tapi kalau kena bukan korupsi ya, pemilik nanggung beban. Ya.
Maka tidak boleh ada jaminan semodal. Jaminan itu maksudnya saya serahkan modal ke PTA, saya minta jaminannya apa? Bisa sama aja saya ngasih hutang kan, hutang. Nah, agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan, maka pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jadi ada maksud lain tuh ya. Saya nggak boleh minta jaminan. Kan. Jadi kalau minta jaminan dia kan meragukan integritas, ya, kompetensi, sama skill dari direksi itu, di Mudaharib itu dilakukannya. Dia maka minta jaminan. Jaminan apa? Nah, jaminan bisa macam-macam ya, tergantung perjanjiannya. Jaminannya hanya dapat dicarikan apabila pengelola dana terbukti melakukan kesalahan yang sengaja, lalai atau melakukan pelanggaran. Karena itu ditanggung oleh si pengelola dana kan. Jadi si pemilik modal nggak mau modal dikurangi, nggak mau juga dia apa dari luar modal itu lebar tadi dikurangi. Kita harus ditombokin oleh pengelola dana. Nah ini dituangkan dalam akad tertulis dan disaksikan oleh banyak pihak, jadi jelas. Karena perselisihan dalam bisnis itu ya, yang besar masalah keuangan, pembagian keuangan jelas. Ya. Yang kedua tidak ada bukti ya, bukti tertulis perjanjian itu mau seperti apa. Ya. Itu meskipun partner itulah saudara kandung tetap bisa percaya. Meskipun partnernya lah teman kuliah dekat teman kuliah, dan orang soleh nggak bisa percaya juga. Nah, maka di Al-Quran itu harus tulis ya. Apapun akad itu tulis, jangan nggak ditulis. Maka akad sebaiknya dibangun secara tulis, ada saksi juga ya. Ya. Karena menghindari perselisihan yang nggak ada ujung pangkalnya, yang bisa merugikan penyandang modal. Apa hikmah dari akad mudharabah ini? Memberikan manfaat dan keringanan pada manusia. Ada sebagian orang yang memiliki harta tapi tidak mampu untuk mengolahnya. Ada orang tidak punya harta tapi mampu mengolah. Ini ada insentif lah. Jadi kerjasama kemudarabah itu sering kerjasama baik antara pengolah sama pemilik dana. Coba jadi perselisihan. Nah, kita lihat jenis transaksi dan pengawasan syariah transaksi mudharabah. Ini Pusaka 105. Kontrak mudharabah itu ada tiga, seperti dijelaskan di awal sebelumnya. Itu mudharabah mukayyabah, mudharabah mutlakah, dan mudharabah mustarakah. Nah, mudharabah mukayyabah bentuknya dalam bentuk pemilik dana pengolah dan kondisi pengolah dikarenakan pembatalan pemilik dana dalam hal tersebut. Ya. Jadi dalam transaksi mudharabah muqayyadah, karena bank syariah sebagai mustarik ya, pemilik modal, itu bersifat sebagai agen yang menghubungkan saibul mal dengan mudharib. Saibul mal itu yang pemilik dana dari pihak ketiga, dari timbalan pihak ketiga, jadi diserahkan kepada mudharib, pengelola dana. Jadi mudharabah muqayyadah ini, mudharabah terikat ya. Ada dua jenis dari mudharabah muqayyadah. Mudharabah ada channeling ya. Ya, apa beda apa dimaksud di dua hal ini? Kalau mudharabah executing itu, bank syariah sebagai pengolah ya, itu menerima dana dari pemilik dan pihak ketiga dengan pembatalan dalam hal tempat, cara, dan objek investasi. Dan bank syariah itu meskipun begitu memiliki kebebasan dalam melakukan seleksi terhadap calon mudharib yang layak mengolah dana zakat. Yang mesti dilaporkan kepada Saibul mau pemilik dana. Ya. Sementara itu pada mudharabah channeling ya, bank syariah tidak memiliki kewenangan dalam menyeleksi calon mudharib. Ya. Ya. Jadi bank itu perantara dari Saibul mau pemilik dana diserahkan kepada mudharib.
Tapi yang milih mudarib itu bukan bank ya, tapi si Sebul mau. Maka sama kasus Bank Syariah Muhammadiyah kan sama. Muhammadiyah itu punya dana triliunan di Bank BSI, di Bank Muamalat, gabung ke BSI. Tapi selama dana di BSI, BSI itu mensalurkan tanpa ada konsultasi dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah maunya itu sebab dia tarik dana di Bank Syariah BSI, pindahkan ke bank lain. Dan juga komisaris yang diusulkan oleh Muhammadiyah nggak dikubis oleh pemerintah. Tetap menganggap komisaris dari pemerintah Pakistan ya. Kayaknya itu. Kalau mudharabah mutlakah ya, bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola dana, di mana pemilik dana memberikan kebebasan. Jadi kan kalau ini terbatas tadi yang pertama. Mau kemana dana itu disalurkan, diserahkan aja. Jadi ada kewenangan diberikan oleh pemilik dana kepada mudharibnya. Pemilik dana memberi kewenangan kepada mudharib untuk mengolah untuk apa aja terserah ya. Nah, ini tinggal ada batas waktu. Kontrak mudharabah mutlakah itu dalam program syariah digunakan untuk tabungan maupun pembiayaan. Nah, jadi kalau mutlakah sama kalau mudharabah mutlakah tabungan cocok kan. Jadi si penabung sebagai mudharib dan sebagai saibul mal serahkan dana ke bank syariah sebagai mudharib. Nah, itu si saibul mal itu menyerahkan sepenuhnya kepada mudharib di hal ini perbankan syariah untuk menggunakan modal itu apa aja. Misalnya deposito ya.
Halo, halo. Halo, saya baru sadar satu terpental ya. Halo, Pak. Saya mau jelasin tadi materi sampai jam 2 ini. Udah hampir selesai. Dan saya nggak sadar betul kamu PA. Ternyata saya kepental. Nggak sadar saya sibuk ngajak jelasin. Jadi nggak tahu saya kepental dia. Saya udah jam 2 nih. Gimana itu ya? Jam 2. Waduh, berarti recordnya nggak lengkap dong ya. Kapan saya terpental? Jam berapa saya kepental? Sekitar 20 Jam menit berapa saya yang kepental lalu, ini? Pak. Apa? Sekitar 20 menit yang lalu lah, Pak. Sekitar berapa? 20 menit yang lalu. 20 menit lalu ya? Iya, pokoknya Waduh. pas Bapak, eh, Halo? halo, pokoknya pas Bapak nggak lama Bapak out, saya langsung WA grup, Pak. Dan terus Bapak nggak jawab-jawab kan, lalu saya private chat. Oh gitu. Iya, Ya, saya baru sadar nih. Saya lihat ada WA. Itu saya WA. Baru saya nggak sadar nih ya. iya, Ini sudah Pak. pakai itu. Akuntansi syariah. Ya. Gimana tuh? Besok kalau kepental, tolong telepon saya. Pak, miss call ya. Oh iya, Pak, baik. Miss call aja Tadi nggak apa-apa. soalnya nggak enak, Pak, kalau Ini misalkan yang kedua saya... kali itu pernah juga seperti itu. Saya lagi ngajar. Saya sibuk aja analisis sampai terakhir. Padahal saya udah kepental tuh. Ya. Begitu selesai, saya lihat ada WA masuk. Saya lihat, wah ternyata saya udah kepental ya. Ya, serang gini aja, aku baca aja lah ya. Baik, Ulang Pak. udah banyak. Lagi udah banyak saya jelasin ya. Kamu bisa lihat penjelasan saya di kuliah berapa di kuliah di kelas sebelumnya ya. Kelas sebelumnya cari aja di video saya itu ada itu ya. Baik, Pak. Di YouTube kuliah tentang ini tentang aduh hujan lagi nih. Suara saya kedengaran gini. Hujan lebat di sini ya. Terdengar, Pak. Terdengar kok, Pak. Jelas. Hujan lebat ya. Ya. Ya, ya, foto lagi ya. Saya tahu yang hadir siapa aja terakhir ya. Bentar ya. Satu, ini tolong buka siapa? Taskia ya. Satu, dua, tiga. Aduh. Di sini hujan lebat loh. Nah, mungkin suara saya kedengaran ya. Oke, itu aja ya. Sampai siapa yang mesti absen nih? Yang mesti absen siapa aja? Bapak, maaf saya belum di absen. Nur Aisyah, Pak. Yohana juga, Pak. Nuraisa dan Nuraisa. Datang. Ada, Pak. Hadir, Pak. Bisa. Kemudian apa lagi. Saskia. Saskia ada. Yohana. Ada Yohana. Hadir, Pak. Yohana ada. Saskia ada. Hadir, Saskia. Pak. Yohana. Saskia nggak ada ya. Tadi Zaskia hadir, Pak. Tapi sempat out terlebih dahulu, Pak. Oke ya. Sementara itu dulu ya. Sampai ketemu Sabtu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Waalaikumsalam. Sparta. Terima kasih, Pak. Boleh live, silakan live ya. Boleh. Terima kasih, Bapak.